Oke guys, selamat siang teman-teman sekalian ya. Di topik yang akan saya bawakan hari ini yaitu tentang topik yang mungkin relate ya dengan kita-kita semua di sini, yaitu tentang menabung. Jadi di sini mungkin saya akan membawakan tentang, saya mungkin akan menyinggung sedikit dengan satu kalimat ya. Saya akan membuka dengan satu kalimat ya, yaitu bahwa nabung itu untuk orang miskin dan nabung itu akan selamanya membuat kalian miskin. Mungkin ini kontradiktif dengan apa yang mungkin diajarkan kepada kalian, nabung pangkal kaya. Tapi itu bukan tanpa alasan sih guys. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan kenapa menabung itu akan membuat kalian tambah miskin. Oke. Jadi kita bakal langsung masuk aja ke pembahasannya guys ya. Jadi yang perlu kalian ketahui di sini bahwa musuh utama dari menabung itu adalah inflasi guys. Ya, seperti yang kita tahu bahwa inflasi itu nyata ya guys, nyata terjadi ya. Dan kalian pasti semua merasakan ya. Dan itu inflasi itu bisa tercermin dari harga emas guys. Asal kalian tahu aja itu, harga emas benar-benar menentukan nilai sebenarnya dari mata uang kita. Ya, tapi kalau mau contoh lain, misalnya dulu ya, contoh inflasi yang lain, misalnya dulu kita 5.000 tuh udah dapat udah dapat satu mangkok bakso dengan paket komplit ya. Sekarang 5.000 tuh cuma dapat kontol satu plastik ya guys. Jadi bayangkan aja inflasinya itu, penurunan mata uang yang kalian miliki itu berapa dalam, berapa dahsyat. Oke, mungkin di antara kalian di sini mungkin ada yang selain nabung, mungkin kalian juga misalnya deposito ya. Misalnya deposito di bank digital, bank oranye misalnya 6%, 6,5, atau bank hijau 8% per tahun. Tapi kenyataannya bahwa itu pun masih belum bisa melawan inflasi yang terjadi saat ini guys. Karena yang paling nyata di sini adalah bahwa inflasi itu sebenarnya 10-15% ya. Kalian tidak percaya? Oke, saya bakal jelaskan ya. Jadi di sini, sebenarnya data yang dikeluarkan oleh badan resmi itu sebenarnya tidak termasuk bahan makanan dan energi ya, dimana bahan makanan dan energi itu benar-benar yang paling tinggi inflasinya, dan itu yang paling kita gunakan sehari-hari ya. Dan jadi kita bakal fokus ke dua hal tersebut ya, dimana ya inflasi dari segi makanan dan energi itu lumayan tinggi ya, lebih dari 8%, lebih dari 10% per tahun. Oke, contohnya itu seperti, anggap contoh lain, misalnya kalian dulu bensin dulu 5.000 udah dapat premium 1 liter ya, 5.000. Sekarang buat dapat premium 1 liter, kalian itu bensin 1 liter ya, paling rendah itu 10.000 subsidi. Gas subsidi kalian bisa bayar 12 ataupun 14 yang lebih premium, walaupun itu 14.000 Pertamax, tapi itu ya sayangnya itu dioplos. Jadi ya intinya bahwa mata uang itu, uang yang kita miliki itu semakin tergerus nilainya ya. Jadi ya daripada kita terus simpan, kenapa kita tidak memutar uang kita gitu guys. Oke, bagi terus kalian mungkin bertanya cara memutar uang itu, yang dimaksud memutar itu gimana. Jadi kalian bukan putar di mesin cuci, bukan. Jadi simple ya, ada berbagai cara buat memutar bisnis, memutar uang kalian ya, misalnya dengan cara investasi ya, terus bisa juga bisnis ya. Bisnis, banyak orang kaya itu sukses dari investasi dan bisnis, tapi lebih banyak dari bisnis sih. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang benar-benar kaya dari investasi, dan itu benar-benar langka sih, karena ya susah juga, itu susah gampang. Nah, dan kalau misalnya kalian bilang oke, di sini mungkin uang saya tidak cukup ya, kalau misalnya saya mulai berinvestasi, misalnya beli emas ya, belum cukup duitnya, atau apalagi boro-boro buka bisnis ya. Oke, jadi ada sebenarnya cara memutar duit itu tidak selalu dengan cara investasi atau bisnis. Sebenarnya seperti kata seorang investor legendaris, Warren Buffett ya, investasi terbaik itu adalah pada diri kalian sendiri ya. Jadi bahwa ya kalian meningkatkan value dan kemampuan kalian dengan cara kalian kuliah misalnya. Ini kalian lagi kuliah, kalian lagi berproses buat meningkatkan nilai diri kalian ya. Terus kalian juga bisa juga ikut bootcamp dan seminar ya, berbayar maupun gratis. Yang jelas itu
pada akhirnya ya di sini saya bisa katakan bahwa menabung itu bisa membuat orang makin miskin, karena ya uang tersebut tidak dimaksimalkan ya, terutama ya karena nilainya terus menurun ya. Sebagai jadi intinya, kalau misalnya kalian kalian kalau intinya duit itu harus diputar, jangan terus-terusan disimpan. Caranya misalnya dengan meningkatkan skill kalian, tapi kalau misalnya untuk yang levelnya sudah sedikit di atas ini, expert ya, sudah ahli ya, mereka berbisnis maupun berinvestasi. Tapi yang jelas di sini adalah kalau sampai sekarang kalian setelah ini kalian juga masih ngotot menyimpan duit kalian, ya berarti kalian memang ditakdirkan untuk jadi orang miskin. Sekian dan terima kasih.